Wanifidin, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pertama kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang kita sandang di siang hari ini sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan. Kita bisa berkumpul dalam rangka untuk tablik targhib Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita mengharapkan dapat banyak keberkahan dari bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan datang, yang itu merupakan momen yang sangat berharga bagi setiap umat Islam. Saya nggak boleh cerita panjang berkaitan ini karena wis dibeseni nanti kalau ada sedikit qallahu ta'ala langsung dipateni mic-nya. Nah, terus saya juga nggak boleh ngomong panjang lebar karena panjang kali lebar sama dengan luas. Wah. Jadi intinya saya cuman suruh membagi waktunya, bahwa insya Allah dari FKKD kemudian bekerja sama dengan yayasan dari sekian banyak donatur, ada Fatahillah, ada Lanjani, ada segini banyak, termasuk Pas Temat, pasukan Toko Madang. Wah, itu aja ikut berpartisipasi ya. Maka kita harapkan acara kita mendapatkan banyak keberkahan dan kebaikan. Kita hadirkan dua ustadz yang terkenal yang sudah tidak asing. Pertama Ustadz Mas'ud Izul Mujahid, beliau tinggal di Solo, kalau aslinya dari NTB sana ya, jauh, kalau jalan kaki sekitar 1,5 bulan. Nah, kemudian putra beliau ada 4 yang kemarin baru nambah ya, jadi 4 dari 2 atau 1 2 ya tadi ya. Kemudian juga perlu saya sampaikan sedikit kurikulum vitae bahwa beliau ini Sekjen Anas Aliansi Anti Syiah Surakarta. Kemudian beliau juga pengurus DSKS. Kemudian termasuk beliau sebagai pimpinan media Andalus ya. Jamaah rahimakumullah, nanti insya Allah beliau akan menyampaikan tema berkaitan dengan cara mensucikan Ramadan kita dari fitnah akhir zaman. Walaupun di tema di sini berkaitan dengan totalitas hidup, totalitas Ramadan, totalitas dan hidupku berkualitas. Insya Allah nanti disampaikan oleh Ustadz Hamad Nur Syahid ya. Saya juga kenalkan beliau, aslinya dari Jawa tapi nyebrang pulau, rodok jauh sana di Kepulauan Karimun Jawa. Wah, naik ke sana pemandangannya bagus ya. Orang-orang gunung biasanya seneng daerah laut ya. Kemudian putra beliau 2, saya ketemu beliau di Pondok Al-Mutakin. Sekolahnya di Karimun terus di Al-Mutakin tadi ya. Terus habis itu di Matali An-Nur, dan sekarang posisi beliau sebagai Mudirul Ma'had Ali An-Nur di Weru, Sukoharjo. Insya Allah nanti beliau berdua akan menyampaikan materi masing-masing ya. Sebetulnya kita tidak membatasi, tapi biar enak baginya. Nanti pertama kita berikan kepada Ustadz Mas'ud mungkin 20 atau 30 menit untuk menyampaikan materi. Kemudian nanti setelah itu ada waktu jeda sebentar, kalau kotak diidarkan atau gimana tadi terserah. Nanti beliau biar nyampaikan kaitan dengan teknis penggalangan juga setelah Ustadz Hamad bisa menyampaikan materi yang kedua. Jamaah rahimakumullah, untuk saya nggak perlu dikenalkan karena sudah kadung terkenal, tidak hanya di daratan tapi juga di lautan, tidak hanya di alam nyata tapi juga di waduh, kok malah tegogono. Tapi itu saja saya berikan waktunya. Yang pertama kepada Ustadz Mas'ud, al waktu wal fursah fal yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang saya muliakan, yang saya hormati Ustadz saya, Ustadz Hamad Nur Syahid. Demikian juga kepada Ustadz kita, Ustadz Yusuf Helmi. Demikian juga yang saya hormati dan saya banggakan dari jajaran pemerintah. Saya dengar tadi ada perwakilan ataupun kehadiran anggota DPR. Kemudian demikian juga dari Lurah yang tadi telah memberikan sambutan yang luar biasa untuk acara ini. Demikian juga saya ucapkan barakallahu fikum ajmain kepada para peserta, baik ikhwan maupun akhwat, bapak-bapak atau ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di hari kiamat nanti. Kepada semuanya saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diadakan oleh beberapa majelis taklim yang kita bersamai dari media dakwah Andalus. Yang pertama saya ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia setempat yang telah disebutkan tadi, baik dari FKKD, demikian juga ada apa tadi saya nggak begitu hafal tadi ya. Ada Yayasan Setia. Demikian juga beberapa sponsor yang telah mendukung pelaksanaan acara ini. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan usaha panitia yang luar biasa semuanya dicatat sebagai sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dicatat sebagai upaya untuk menempuh Shiratal Mustaqim. Baik jamaah sekalian, di waktu yang sangat terbatas ini saya akan berbicara terkait bagaimana kita mensucikan Ramadan kita dari berbagai macam fitnah akhir zaman. Adapun tema kedua nanti terkait bagaimana totalitas dalam Ramadan, insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Hamad Nur Syahid. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah apakah kita berada di akhir zaman? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan berikutnya, kalau kita berada di akhir zaman, lantas apa tantangan ibadah kita, terutama ibadah Ramadan di akhir zaman? Saya kira itu dua pertanyaan yang akan saya jawab di kesempatan kali ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di awal bulan Ramadan atau 1-2 hari menjelang kedatangan bulan Ramadan, biasanya beliau memberikan motivasi kepada para sahabat. Di antara motivasi yang beliau sampaikan adalah apa? Beliau mengatakan, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Satu, informasinya. Yang kedua, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan, artinya membawa kebaikan. Makanya kalau ada teman kita yang menikah, biasanya doa kita, barakallahu laka wa baraka alaika. Ada istilah barokah, agar apa? Agar pernikahannya membawa kebaikan dalam suka maupun duka bagi dirinya maupun keluarganya. Kemudian informasi yang ketiga yang Rasul sampaikan, faradallahu alaikum siyamah, faradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Tentu ada syarat-syaratnya. Kemudian informasi yang keempat, tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit benar-benar dibuka oleh Allah. Apakah pintunya dibuka? Benar. Ada pintunya langit? Ada. Seperti apa? Saya nggak tahu ya. Karena belum pernah kita lihat. Insya Allah kita akan lihat nanti ya. Cuma saya belum pingin segera melihat. Ya, saya pingin masih beramal soleh dulu ya. Kemudian selanjutnya informasi yang kelima, wa tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah. Kemudian informasi yang keenam, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka jahim ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang ketujuh dari Nabi Muhammad adalah apa?
wa tughallu fihi maradatus syayatin. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa di bulan Ramadan kok ada juga orang-orang yang semakin rajin maksiatnya, korupsinya semakin banyak, kemudian bisnis narkobanya semakin lancar, sebagaimana Irjen Teddy Abang Marin Minahsa ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan intermezzo aja ya, biar hilang ngantuknya. Ya. Baik, kembali kepada apa yang sampaikan jemaah sekalian, kok masih banyak yang melakukan berbagai macam kemaksiatan? Kata para ulama, memang setan itu dibelenggu dengan nyata. Hanya saja begini, yang dibelenggu itu adalah setan dari kalangan jin. Sementara dalam Al-Quran disebutkan minal jinnati wan nas, bahwa setan itu ada yang dari kalangan jin, ada yang dari kalangan manusia. Artinya kalau pada bulan Ramadan justru meningkat kemaksiatannya, berarti apa itu? Setan dari kalangan manusia ya. Hati-hati berarti ya. Malah yang lebih parah, sekitar 3 tahun yang lalu kalau Anda masih ingat, zaman-zaman Covid di Jawa Timur itu ada spanduk yang sempat ramai. Apa itu? Tolong orang yang berpuasa menghormati orang yang tidak puasa. Kok halik tenan saya. Ini bolak-baliknya akhir zaman tuh begini jemaah sekalian. Ini ibarat ada pencuri yang mencuri rumah seseorang. Lalu Pak RT ngomong begini, Pak, sampean kudu menghormati pencuri gitu loh ya. Jadi tuan rumah yang kecurian disuruh menghormati pencuri. Sekarang ada bolak-baliknya zaman tuh seperti itu jemaah sekalian. Baik, informasi yang ke-8 yang disampaikan oleh Nabi adalah lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Allah membebaskan sebagian hamba-hambanya dari neraka, dan itu terjadi tiap malam bulan Ramadan. Masya Allah. Siapa tahu mudah-mudahan kita termasuk mereka yang dibebaskan dari neraka di malam-malam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi yang ke-9, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Sesungguhnya Allah memiliki satu malam di bulan Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di malam itu, dia tidak serius, dia tidak sungguh-sungguh, maka dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan selama-lamanya. Baik jemaah sekalian, ini informasi yang luar biasa dari Nabi. Tapi kita yang berada di akhir zaman, ya kalau kita memang berada di akhir zaman, pertanyaan pertama tadi ya, apakah kita berada di akhir zaman sehingga kewaspadaan kita terhadap berbagai macam fitnah agar tidak merusak ibadah kita lebih daripada kalau kita tidak berada di akhir zaman. Baik jamaah sekalian, para ulama mengatakan bahwa kita berada di akhir zaman walaupun kita bukan orang-orang yang menyaksikan terjadinya kiamat. Tidak, karena sebelum terjadinya kiamat disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti akan muncul seekor binatang yang bisa berbicara dan membawa cincin Sulaiman serta tongkat Nabi Musa alaihissalam. Cincin Sulaiman digunakan untuk menstempel setiap mukmin. Jadi walaupun dia tinggal di New York, namanya Yohanes misalkan, kalau dia mukmin maka dia tetap distempel mukmin. Dan tongkat Nabi Musa digunakan untuk menstempel orang-orang kafir. Walaupun namanya Muhammad misalkan, bahkan Muhammad bin Salman tinggal di Riyadh misalkan ya, kalau dia itu ternyata ingkar kepada Allah, maka distempel apa? Kafir. Jadi nggak ada yang abu-abu, cuma mukmin sama kafir, karena memang manusia di dunia ini cuma 2 itu jamaah sekalian. Baik, singkat cerita, nanti kemudian Allah mengutus angin sepoi-sepoi dari Yaman, dalam riwayat lain dari Syam, masuk ke ketiak setiap orang yang tertulis di kepalanya itu mukmin, kemudian dia meninggal, sehingga yang tersisa orang yang betul-betul kafir kepada Allah. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, syirarul khalqi indallah, manusia makhluk yang paling buruk di mata Allah ada 2. Satu, alladzina yattakhidunal qubur masajida, mereka yang menjadikan masjid sebagai mereka yang menjadi kuburan sebagai masjid. Jadi kuburan
itu diadakan berbagai macam ritual sebagaimana ritual di masjid. Ini orang yang paling buruk di muka bumi ini. Makhluk, bukan lagi orang, makhluk yang paling buruk di muka bumi ini. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah siapa? Orang-orang yang menyaksikan kiamat dan mereka saat itu masih hidup. Itu orang yang paling buruk. Wong kata Nabi saja, orang yang paling baik di antara mereka itu, kalau ada orang yang berzina di pinggir jalan mengatakan, mas mbok minggiro, atau di rumah saya saja, nanti ketabrak mobil. Ya, sampai seperti itu jamaah sekalian. Itu yang paling baik. Bagaimana dengan orang yang paling buruk? Masya Allah. Baik, jadi kita memang tidak menyaksikan kiamat, tetapi kata para ulama, tanda-tanda kiamat telah terjadi hari ini. Dan ini membuktikan bahwa kita adalah manusia yang berada di akhir zaman. Salah satunya apa? Satu, dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bu'istu ana, beliau tunjukkan jari telunjuknya, bu'istu ana wasa'ah, dan terjadinya kiamat, beliau tunjukkan jari tengahnya, kahata ini, beliau menggandengkan antara jari telunjuk sama jari tengah. Itu menunjukkan begitu dekatnya antara waktu di mana Nabi Muhammad diutus dengan terjadinya kiamat. Pertanyaan saya nih Bapak-bapak, kira-kira kita yang semakin hari semakin jauh dari fase kenabian, kira-kira kita semakin dekat atau semakin jauh dari kiamat? Semakin dekat, san logikanya. Ya. Ini hadisnya, jamaah sekalian, luar biasa. Saya berbicara ini bukan menakut-nakuti, tapi berbicara ilmu itu biasa aja. Dulu ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah ada pada zaman Nabi. Ya, sudah ada pada zaman Nabi. Sampai Nabi bertanya, "Madza adattalaha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Ya, baik. Yang kedua jemaah sekalian, bahwa kita berada di akhir zaman, kata para ulama, kita menyaksikan tanda-tanda kiamat wusto, apalagi kiamat kubro, apalagi kiamat sugro. Para ulama membagi tanda-tanda kiamat itu ada tiga, ada membagi dua, ada membagi tiga. Yang tiga, yang membagi menjadi tiga, itu adalah satu tanda kiamat kecil, yang kedua tanda kiamat pertengahan wusto, dan yang ketiga tanda kiamat kubro, tanda kiamat yang sebentar lagi kiamat. Contoh, munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian tadi muncul hewan dari perut bumi, kemudian muncul angin sepoi-sepoi dari Yaman dan Syam. Itu tanda-tanda kiamat kubro yang sebentar lagi, tinggal hitungan tahun kiamat itu terjadi jamaah sekalian. Nah, kemudian tanda kiamat sugro itu apa? Tanda kiamat sugro telah terjadi pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat. Contohnya apa? Rasul mengatakan di antara tanda-tanda kiamat adalah mauti, wafatnya aku, ya. Ditaklukannya Baitul Maqdis, Palestina, yang ditaklukkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu tanda-tanda kiamat sugro. Sementara tanda-tanda kiamat wusto, tanda-tanda kiamat yang pertengahan adalah apa? Nabi bersabda dalam sebuah riwayat, di antara tanda-tanda kiamat tersebut adalah apa? Min asyratis sa'ah. Di antara tanda-tanda kiamat adalah yang pertama, ayyadharul jahlu wa yakillal ilmu. Kebodohan merajalela dan ilmu semakin langka. Ilmu semakin langka, kebodohan merajalela. Ilmu di sini kata para ulama adalah ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, bukan informasi saja. Ilmu disebut bermanfaat, kata Khatib Al-Baghdadi, itu ada dua ciri-cirinya. Satu, melahirkan rasa takut dari pemiliknya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dia berilmu, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut kalau dia berbuat salah, semakin takut dia berfatwa. Imam Abu Hanifah, ulama besar jamaah sekalian, pendiri madhab Hanafi, madhab pertama dalam Islam. Beliau itu sangat berhati-hati dalam berfatwa. Dalam sebuah riwayat ceritanya begini,
Suatu waktu beliau melihat ada seorang anak lagi main-main di tengah lumpur. Maka beliau berkata begini, "Nak, hati-hati ya, nanti kamu tergelincir, lumpurnya licin." Anak ini bertanya, "Man anta?" Anda siapa wahai Syekh? Ana Nu'man. Oh, Anda Nu'man bin Sabit? Anda yang namanya Nu'man bin Sabit yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah itu? Iya, sayalah orangnya. Wahai Syekh, kalau saya tergelincir, yang celaka cuma saya. Kalau ulama seperti Anda tergelincir, yang celaka umat manusia. Hati-hati kalau Anda tergelincir. Malah dinasihati sama anak ini. Semenjak saat itu, Abu Hanifah tidak akan berfatwa kalau ditanya suatu masalah, sampai beliau mengumpulkan murid-muridnya bermudzakarah dulu. Gimana menurut kamu? Kira-kira bagaimana menangani korupsi di Indonesia? Misalkan ya, nanya ya, kayaknya susah deh ya. Kata Abraham Somad, mantan ketua KPK, Indonesia ini para maling dan para mafia yang ada di Kalimantan, mafia tambang batubara, berhasil ditumpas. Indonesia bukan sekedar mampu membayar hutang, kata beliau, tapi per kepala rakyat Indonesia dapat bulanan 20 juta. Ngeri Pak ya. Masya Allah, nggak perlu kerja Pak ya. Wah, apalagi Ustadz ini ya, nggak perlu kerja itu ya. Ya bapak-bapak yang takut nikah lagi itu nggak perlu takut itu ya. Sudah 20 juta Pak, lumayan ya. Itu baru minyak, baru tambang batu bara. Bagaimana dengan minyak? Bagaimana dengan emas ya? Jadi Abu Hanifah itu kalau ditanya sesuatu, beliau tidak langsung menjawab setelah peristiwa tersebut. Sampai beliau kumpulkan murid-muridnya, teman-temannya, diskusi, baru beliau berfatwa. Baik, ini satu. Yang kedua, kata Khatib Al-Baghdadi, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, itu yuhaddibul akhlak. Itu seharusnya membuat orang yang memilikinya semakin baik akhlaknya. Seharusnya semakin baik akhlaknya. Ya. Jangan berfatwa sembarangan. Masa ada kiai yang berfatwa bahwa piagam PBB bisa menjadi salah satu sumber syariat Islam? Widih, sejak kapan Tuhan kita berubah ya? Ya, piagam PBB bisa menjadi sumber syariat Islam. Padahal sekjen PBB siapa? Ban Ki-moon ya. Itu wudu aja nggak pernah loh ya. Jangan tanya ya tahajud apa enggak ya. Mandi junub aja nggak pernah tahu ya. Itu dibilang bisa menjadi salah satu sumber syariat. Jangankan mereka, Nabi Musa jamaah sekalian, Musa alaihissalam. Musa itu nabi, rasul, ulul azmi, kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Yang kelima, punya kitab Taurat. Apa kurangnya ini ya? Nabi. Yang kedua apa tadi? Rasul. Tiga apa? Ulul azmi. Yang keempat apa? Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah, kalimullah. Yang kelima, punya kitab Taurat. Itu saja tidak boleh diikuti syariatnya. Rasul pernah bersabda, laukana Musa hayyan baina adhurikum. Andaikan Musa hidup di tengah kalian, summa tabacumu, kalian ikuti itu Musa, wa taraktumuni, dan meninggalkan aku, meninggalkan Nabi Muhammad beserta Al-Quran, la dolaltum dolalam baida, kalian pasti sesat sesat-sesatnya. Nggak boleh jamaah sekalian ya, cukuplah Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum kita. Baik jamaah sekalian, ini ilmu nafiah. Ilmu semakin langka itu ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Itu seharusnya jamaah sekalian. Baik, apalagi Rasul mengatakan ya, wayadharu zina, zina merajalela, nauzubillahi min dzalik. Sampai jamaah sekalian, sekarang para pezina, para pelacur itu dijadikan sebagai duta, entah duta perdamaian, duta narkoba, duta macam-macam. Bahkan tidak malu-malunya mereka dipanggil di podcast ya, kemudian di televisi dia cerita bahwa dia pernah berbuat begini-begini dengan si fulan-si fulan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Dan kita nggak bisa berbuat banyak, ya nggak bisa berbuat banyak, hanya mendengar, ya, nggak bisa memberikan hukuman yang selayaknya. Baik jamaah sekalian, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan adalah apa?
wa yakillar rijal wa yakthurun nisa hatta li khamsina imra'atan qimuhunna rajulun wahid. Wanita-wanita semakin banyak. Banyak gak nih? Ini semakin lebih banyak ya? Lebih banyak ya. Dan laki-laki semakin sedikit. Ini apalagi laki-laki yang benar ya. Sekarang banyak laki-laki tapi tulang lunak. Banyak kasusnya Pak ya. Laki-laki tulang lunak. Menikah setahun 2 tahun istrinya nggak pernah disentuh. Ya, itu ada. Masya Allah, banyak sekali. Semoga Allah menjaga keluarga kita dari penyimpangan seksual seperti ini ya. Banyak kasusnya itu berkali-kali dan banyak yang cerita kepada kita. Ada yang nikah 1 tahun setengah tiba-tiba cerai. Saya tanya, Bu, kenapa harus cerai? Bapak kan orang baik. Lah iya Ustaz, selama 1 tahun setengah saya nggak pernah disentuh. Ngeri sekali ya. Tapi kalau dia nelpon temannya, teman kosnya dulu Ustaz, itu kayaknya lembut banget suaranya ya, dan betah. Kalau nelpon saya cuma sebentar, ada apa? Ya wis, gitu ya. Iya. Jadi ngomong sama istri singkat banget. Tapi ngomong sama kakak kelasnya, kakak kosnya itu lembut sekali. Itu banyak loh Pak. Laki-laki tulang lunak zaman sekarang gitu ya. Makanya kalau punya anak laki-laki itu benar-benar harus diajari sebagai laki-laki ya. Maka Nabi Muhammad itu di rumahnya, aksesoris rumah Nabi itu disebutkan dalam sebuah riwayat di Syama'il karya Imam At-Tirmidzi. Itu aksesorisnya apa coba? Pedang, tombak, panah, tameng, baju besi, helm perang ya. Jadi itu aksesoris beliau. Agar apa? Agar menunjukkan kelaki-lakian ya. Jadi memang seharusnya di rumah itu harus ada seperti itu ya. Bukan untuk siap perang, tapi biar kalau kita punya anak laki-laki, biar dia tahu kelaki-lakian. Sampai para ulama mengatakan itu sunnah. Di rumah itu seharusnya ada. Saya itu ada pedang, alhamdulillah. Ya cuma itu aja, cuma dipampang begitu aja. Ya yang belum ada tombak ya. Panah ada walaupun nggak pernah kepake. Di depan rumah padahal ada lapangan panah ya. Nggak sempat aja ya. Baik jemaah sekalian, itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mengajarkan laki-laki betul-betul menjadi laki-laki. Baik, sampai 50 perempuan itu ditanggung memperebut 1 orang laki-laki. Jemaah sekalian, ini ada di antara ciri-ciri fitnah yang disebut akhir zaman yang disebutkan dalam beberapa hadis. Masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita memang berada di akhir zaman, lantas seperti apakah pengaruhnya pada ibadah kita, terutama ibadah Ramadannya kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan begini jemaah sekalian. 1, beribadah di akhir zaman dengan betul-betul serius sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, itu beratnya luar biasa. Sampai beliau pernah bersabda, al ibadatu indal haraj kahijrotin ilayya. Beribadah di saat-saat fitnah itu beratnya seperti berangkat berhijrah bergabung bersamaku di kota Madinah. Wah, abot banget jemaah sekalian. Para sahabat dulu harus meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka harus meninggalkan properti yang mereka miliki. Mereka harus meninggalkan tumpah darah mereka. Berangkat hijrah ke Makkah, ke Madinah. Kadang mereka nggak sempat membawa harta mereka karena berangkatnya sembunyi-sembunyi. Ada juga baru sampai di pertengahan ketahuan sama orang-orang musyrik, diambil kembali, dibawa balik ke Makkah. Itu banyak kejadiannya jemaah sekalian. Sebagaimana dulu ada salah seorang sahabat namanya Ayyash, saudara seibunya Abu Jahal. Dikejar sama Abu Jahal, kemudian dibawa balik ke kota Makkah. Sampai di kota Makkah disiksa sangat keras, disiksa dengan sangat dahsyat oleh Abu Jahal. Berat sekali. Ada juga yang mau hijrah tapi nggak boleh masuk kota Madinah. Kenapa? Nabi Muhammad sudah MOU, sudah tanda tangan kesepakatan dengan orang-orang Quraisy bahwa kalau ada orang Makkah bergabung ke Madinah ditolak, tidak boleh masuk kota Makkah. Itu ada loh Pak. Pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, di mana 10 tahun gencatan senjata, dan ini berlaku selama 10 tahun bahwa orang Makkah yang muslim yang mau bergabung dengan Rasulullah di kota Madinah setelah perjanjian itu tidak boleh diterima. Kalau diterima berarti Nabi Muhammad itu melanggar perjanjian, dan Nabi Muhammad orang yang komitmen dengan perjanjian.
Sehingga dulu ada sebagian sahabat mau masuk kota Madinah, Nabi minta maaf, maaf, aku sudah terikat perjanjian dengan orang-orang Makkah. Silakanlah kalian pergi kemana, asalkan nggak masuk ke kota Madinah. Akhirnya ada beberapa sahabat yang terpaksa tinggal di pantai. Ya, jadi mereka mendirikan kemah di sana. Abu Basir, Abu Jandal itu mendirikan kemah. Tapi namanya orang kelaparan ya, jadi ketika orang-orang musyrik pergi berdagang, mereka halau, mereka hadang, mereka rampok hartanya. Kalau ada orang-orang musyrik Makkah berternak, kambingnya mereka ambil. Itu membuat orang-orang musyrik Makkah bingung, mau menuntut Nabi, wong mereka bukan orang Madinah. Akhirnya apa kata mereka? Wes Muhammad, batalkan satu poin itu, biarkan mereka masuk kota Madinah. Wah, pintar tuh Nabi Muhammad ya. Akhirnya para sahabat boleh masuk kota Madinah, tapi berat ya mas kalian. Nah demikian juga ibadah di akhir zaman, sangat berat sekali. Mau ikhlas dengan adanya HP, baru baca 2-3 lembar Al-Kahfi sudah pasang status, ternyata nggak rampung sampai maghrib, statusnya sudah terlanjur ya misalkan ya, susah banget ya mas kalian ya. Kemudian mau beribadah dengan betul-betul sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, banyak juga tantangannya. Baik jemaah sekalian, itu satu. Yang kedua terakhir ya, tadi setengah jam paling lama ya. Yang terakhir jemaah sekalian adalah apa? Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Hudzaifah ibnu Yaman, bahwa fitnah akhir zaman, dahsyatnya fitnah akhir zaman, efek daripada fitnah akhir zaman itu membuat akal sehat manusia itu hilang. Sampai disebutkan Hudzaifah ibnu Yaman, sahabat Nabi yang paling paham dan pakar masalah akhir zaman, apa kata beliau? Mal khamru bi adhabi bi uqulir rijali minal fitani. Minuman keras tidak seberapa bahayanya dalam menghilangkan akal sehat seorang manusia melebihi fitnah. Artinya fitnah itu bisa merubah akal sehat seseorang. Anda bayangkan ada seorang kiai yang mengatakan bahwa al-maghdubi alaihim, orang Yahudi yang terlaknat itu orang Yahudi pada zaman Nabi. Yahudi zaman sekarang itu beradab, kalau zaman dulu biadab, kalau sekarang beradab. Akhirnya pada zaman beliau menjadi orang nomor 1 di Indonesia, dibukalah hubungan bilateral dengan Israel. Iya, itu loh jamaah sekalian, masya Allah ya, fitnah. Padahal orang Yahudi zaman dulu sama orang Yahudi zaman sekarang ya sama. Bahkan nanti pasukan Dajjal itu bersumber dari orang Yahudi nanti. Pasukan Dajjal itu orang Yahudi nanti di Israel sana. Dan orang Israel itu sangat percaya dengan hadis Nabi bahwa mereka akan menjadi pasukan Dajjal. Percaya mereka bahwa nanti mereka akan bersembunyi di balik pohon gorkot di saat pohon dan bebatuan berbicara dan memberitahu persembunyian mereka. Hanya pohon gorkot yang akan menyembunyikan mereka, kata Nabi. Maka hari ini orang Israel menanam pohon gorkot ya di Israel sana. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang ustadz, namanya Ustadz Ahmad Kaimana. Beliau ini alhamdulillah dulu seorang pastor ya. Dia S1 sampai S3-nya itu masalah teologi Kristen ya. S1 di Jakarta, S2 di Leiden, Belanda ya. Sekolah pendetanya di Haifa, Israel. S3-nya di Haifa, Israel. Tapi masuk Islamnya justru di tempat di mana dia sekolah ini ya. Beliau bilang Israel itu tanahnya asamnya, tingkat keasamannya tinggi, sehingga kalau nanam pohon kecil itu susah tumbuhnya. Maka mereka ini membudidayakan pohon gorkot ini di mana? Di California. Dan donatur terbesar adalah Barack Hussein Obama. Nanti kalau udah besar ya, udah tinggi mungkin 1 meter gitu, baru kemudian dibawa ke Israel ditanam. Jadi mereka sangat percaya dengan hadis Nabi. Di saat sebagian umat Islam baru dengar atau masih membayangkan kayak gimana itu, orang Israel sudah menanam pohon gorkot. Baik ya mas kalian. Jadi sekali lagi kembali yang saya sampaikan tadi ya, bahwa fitnah akhir zaman itu lebih buruk daripada minuman keras. Orang yang mabuk, paling banter mabuk itu berapa lama pak? Halo? Yang mantan-mantan biasanya
Paling banter berapa lama Pak? Ya kata teman-teman sih ya paling 2 hari udah luar biasa tuh ya, mabuk gitu ya. Selebih daripada itu biasanya udah sembuh. Tapi kalau fitnah akhir zaman, sampai orang mati pun fitnah itu bisa merubah akal sehatnya. Anda bayangkan, ada seorang kiai di Jawa Barat yang sekarang quote-quote-nya di mana-mana ya. Dia mengatakan bahwa untuk menghormati wanita itu boleh mengimami kaum laki-laki. Kiai loh Pak, namanya Kiai Muhammad Hussein. Saya sebut saja namanya ya, karena sudah terkenal itu kiai menyimpang gitu ya. Ada salah seorang murid saya, bukan murid sih, sosok ngaji sama saya. Dia pasang status kiai ini yang memperjuangkan hak asasi wanita. Saya tegur, ya itu kiai liberal, nggak terima beliau. Wongnya ape? Iya, coba baca tulisan-tulisannya, luar biasa. Di Amerika ada seorang profesor namanya Aminah Wadud. Dia berfatwa bahwa khutbah Jumat itu boleh perempuan, adzan boleh perempuan, laki perempuan boleh gabung saat sholat. Dan dia praktekan jamaah sekalian. Dia praktekan. Kemarin datang ke Indonesia di UIN Kalijaga seingat saya itu ya. Disambut sebagai mujtahidah ya. Ahli istihad perempuan. Mula orang liberal disebut mujtahidah gitu ya. Jadi itu dia khotib. Dia khotib yang adzan mahasiswinya dan sholatnya laki perempuan campur. Bahkan ada di antara mereka nggak pakai jilbab. Saya rasa nggak khusyuk itu ya. Sampai nggak ada perempuan aja nggak khusyuk, walaupun ada perempuan di samping ya, nggak bakalan khusyuk jamaah sekalian. Jadi fitnah akhir zaman sangat berat jamaah sekalian ya. Ada masih banyak ya yang membuat akal sehat seorang itu hilang. Makanya senantiasa kita berdoa. Di antara doa yang paling disunnahkan dan ditekankan adalah doa sebelum kita salam setelah tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini paling penting. Dan kami berlindung kepadamu dari fitnah ketika masih hidup dan menjelang kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Para ulama dulu kalau ada anaknya yang belum sempat membaca doa ini, mereka disuruh untuk mengulangi sholatnya. Baik jemaah sekalian, saya kira ini yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Waktu saya serahkan kepada beliau pembawa acara. Alhamdulillah, jazakumullah atas materinya. Semoga dari pemaparan beliau kita bisa persiapkan. Sebelumnya dari panitia yang mengedarkan kotak dipersilahkan. Tadi yang putri kayaknya sudah ya, yang bapak-bapaknya sambil menunggu untuk sesi kedua. Insya Allah nanti kita berikan kepada Ustadz Ahmad Nur Syahid. Nanti sama waktunya berkisaran 20 sampai 30 menit ya ke depan. Kemudian nanti kaitan teknis kotak yang tadi sudah diedarkan, insya Allah nanti setelah Ustadz Ahmad kita berikan lagi waktu untuk tim Andalus untuk menyampaikan kaitan dengan program-program Andalusnya sekaligus penggalangan dananya. Adapun sesi pertanyaan kita nanti bisa 2 cara. Pertama dengan langsung untuk bapak-bapaknya, kemudian untuk ibu-ibunya bisa lewat kertas atau lewat WA ya, WA saya. Biasanya nomor saya sudah disimpeni banyak umahat dan ahwat. Jadi saya yakin ada nomor saya di grup itu. Nanti bisa langsung WA kaitan pertanyaannya nanti kita bacakan ya di sini supaya lebih efektif. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu kaitan teknisnya. Kita masih ada waktu sekitar 45 menit. Sekarang jam 14:08. Waktu kita berikan sampai sekitar 2:30 kepada Ustadz Ahmad. Terus nanti insya Allah kita lanjutkan lagi ke Ustadz Mas'ud. Demikian dari kami, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Saya mulai apa yang saya sampaikan sejak Rasulullah hijrah bersama dengan sahabat-sahabatnya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka sejak itu pula orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah berpikir keras bagaimana agar Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya itu tidak kerasan. Orang kerasan ini apa? Kenapa Pak orang kerasan? Orang betah di kota Madinah. Akhirnya mereka membuat cara sedemikian rupa agar betul-betul terbukti kalau mereka orang-orang Islam itu betul-betul tidak memiliki sesuatu yang patut untuk dijempolkan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bully habis-habisan Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya dengan mengatakan kalian umat Islam mengaku sebagai umat terakhir, nabi kalian nabi terakhir, ajaran kalian paling sempurna, tapi kalian tidak punya syariat melaksanakan siam. Bahkan siam yang kalian lakukan itu sama dengan siam yang kami lakukan. Siam Asyura. Sementara kalian juga tidak punya kiblat. Kiblat kalian masih menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Dan itu adalah kiblat kami orang-orang Yahudi. Ngaku sebagai agama yang paling sempurna dan paripurna, tetapi kalian tidak punya ajaran jelas. Bulian orang-orang Yahudi ini sedikit memberikan gangguan kepada para sahabat. Maka di tahun kedua Hijriah, setelah
Rasulullah banyak memohon kepada Allah agar diperjelas urusan kiblat, sehingga turun ayat 144 dari surat Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oh, para sahabat sudah mulai busungkan dada sedikit. Kamu sudah punya kiblat. Kiblat kami adalah Masjidil Haram. Tapi kamu masih belum punya ajaran siam. Siam kalian masih sama dengan siam kami. Aslinya kalian cuma ikut-ikutan. Tidak lama setelah itu, tahun kedua Hijriah, di awal-awal bulan Sya'ban, turunlah ayat 183 dari surat yang sama, surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah, para sahabat ketika mendengar ayat itu bertakbir. Apa yang dibulikan, apa yang diecekan apa ya? Dihinakan oleh orang-orang Yahudi kepada kami, hari ini terbantah habis karena kami sekarang punya syariatnya syariat siam, siamnya siam Ramadan, bukan hanya 1-2 hari tapi sebulan penuh. Sehingga di saat itu Rasulullah memberikan semangat kepada para sahabat. Maka kita mengenal istilah ada targhib dari kalimat roghaba, ada istilah tarhib dari kalimat rohhaba, yurahhibu tarhiban. Itu bagaimana agar supaya para sahabat menyambut Ramadan itu dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan, diiming-imingi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah kalau menyampaikan satu hal itu bukan dari hawa nafsunya, tapi itu wahyu yang Allah turunkan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa sabda Rasulullah? Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa, man ismun mausul, itu isim mausul mencakup umum, semua, yang laki-laki masuk, yang perempuan masuk, yang tua masuk, yang muda masuk, yang putih masuk, yang hitam masuk, semuanya. Man, siapapun orangnya, soma, melaksanakan siam pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena rasa imannya kepada Allah. Masya Allah, para sahabat untuk urusan keimanan kepada Allah itu sudah tidak bisa dikatakan kecil, tapi totalitas. Kalau sebagaimana judul kita, Ramadan totalitas, hidupku berkualitas. Cuma orangnya mau berkualitas apa tidak masalahnya. Totalitas para sahabat sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk pindah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Oh, urusan hijrah itu bukan urusan sepele. Mereka tinggalkan bisnis mereka, mereka tinggalkan harta benda mereka yang tidak bisa dibawa. Bahkan sebagian mereka meninggalkan keluarga karena tidak mau ikut. Bukti keimanan mereka, imanan, melaksanakan siam karena imannya kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Diiming-imingi oleh Rasulullah. Diiming-imingi oleh Rasulullah. Apa iming-imingnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan bagi para sahabat ketika melebihi ketika diiming-imingi dengan diampuninya dosa.
Semangat para sahabat luar biasa untuk menyambut Ramadan, sehingga mereka berharap segera Ramadan, segera Ramadan. Setelah itu Rasulullah masih menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, lebih khusus Imam Muslim melafadzkan, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orangnya yang qoma, yang menghidupkan waktu malamnya, qiyamul lail di bulan Ramadan karena imannya dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Berita yang sangat menggembirakan bagi para sahabat. Kalau bahasa orang hari ini akhirnya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban itu artinya kami sambut kamu hai tamu agung dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, tanpa sedikit pun ada beban. Bukan, aduh dilongkas Ramadan, enggak. Wah siap-siap ya lemes. Tidak. Tapi disambut dengan sukacita. Mereka bahkan berdoa kepada Allah agar supaya betul-betul ditemukan dengan bulan Ramadan. Dan para sahabat ketika mendapatkan kabar gembira ini menjadikan tumbuh subur keimanan mereka semakin nyata, bukti dari Allah atas kebenaran apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang pada hakikatnya para sahabat itu sudah merasa membuktikannya sejak bahkan mereka belum hijrah ke kota Madinah. Totalitas mereka dalam berislam sehingga hidup mereka berkualitas walaupun penuh dengan risiko, itu betul-betul terjadi. Risiko ketika kita mau total dalam beragama, total dalam berislam, itu bukan hanya sekedar mohon maaf, ecek-ecek, enggak. Tapi bisa jadi akan diuji oleh Allah dengan nyawanya, bisa jadi dengan hartanya, bisa jadi bahkan keluarganya, bisa jadi tenaganya. Betul-betul membuktikan ayat Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Satu contoh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau di dalam kitab Rijal Haular Rasul, kalau sudah diterjemahkan 60 karakteristik sahabat Nabi, itu kitabnya sudah mulai jadul kalau hari ini mungkin. Itu disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah awwalu man roma fil Islam wa awwalu man rumiya fil Islam. Sahabat yang pertama kali memanah di dalam Islam dan yang pertama kali merasakan terkena anak panah di dalam Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika umur beliau sekira 18 atau 19 tahun, bahwa di dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah di sana ada perbedaan umur ketika beliau masuk Islam. Tapi begitu dia masuk Islam, di umur beliau kurang dari 20 tahun, disembunyikan keislamannya dari ibunya yang masih berkeyakinan dengan agama musyrik Quraisy, agama nenek moyang. Sehari sembunyikan, 2 hari, sampai sekian waktu ditakdirkan oleh Allah apa yang diyakini oleh Sa'ad harus ketahuan oleh ibunya. Secara spontan ibunya langsung mengatakan, ya Sa'ad, tinggalkan agama Muhammad saat ini pula, atau aku sebagai ibumu tidak akan makan, tidak akan minum sampai engkau tinggalkan agama Muhammad atau ibumu binasa karenanya. Berkorban untuk Islam. Sehari 2 hari, tidak disebutkan berapa pasti harinya, tapi di saat ibunya sudah
tidak bisa apa-apa. Kalau orang Jawa bilang wis ora kuat gelawat. Nyambung Pak nggih. Wis lemes pun mboten saged napa-napa. Pun mboten saged napa-napa. Pun gertele-tele. Sa'ad bin Abi Waqqas datang membawa makanan, membawa minuman, didekatkan ke ibunya, mulutnya didekatkan ke telinga ibunya. Ya ummah, lau annaki mi'ata nafsin fa kharajat wahidah mataraktu dini hadza in syi'ti fakuli wa in syi'ti la takuli. Ibu, seandainya ibu memiliki nyawa rangkep 100, kemudian nyawa itu keluar satu demi satu, saya putramu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak akan meninggalkan agama yang saya yakini hari ini. In syi'ti fakuli wa in syi'ti la takuli. Jika ibu berkehendak silakan ibu makan, ibu minum. Ini saya bawakan makanan, ini saya bawakan minuman. Wa in syi'ti la takuli. Tapi kalau ibu tetap berkehendak tidak makan, tidak minum, nggih monggo, terserah bu'e. Mempraktekkan 153 dari surat Al-An'am. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabili, pasti akan membuat kalian tercerai-berai. Surat Zukhruf surat ke-43 di ayat 43-nya juga menyebutkan fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Fastamsik, maka berpegang teguhlah kamu hai Muhammad. Setidaknya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau wafat tahun 671 Hijriah, itu pernah menyebutkan perintah ini kepada Rasulullah tapi berlaku untuk umatnya Rasulullah. Fastamsik, maka berpegang teguhlah kamu billadzi uhiya ilaika, dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Innaka ala siratim mustaqim, karena sesungguhnya engkau ya Muhammad ada pada jalan yang lurus, yaitu Islam. Al-manhaj as-sadid, begitu Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Quranul Azim. Beliau wafat tahun 774 Hijriah. Akhwanu fiddin, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk biar supaya di Ramadan kita hari ini kita bisa totalitas sehingga hidupku betul-betul berkualitas, maka perlu kita secara rinci dan detail mengkaji setiap keutamaan bulan Ramadan sehingga kita selalu termotivasi untuk memaksimalkan setiap waktu kita tanpa ada terkecuali. Setiap waktu kita mulai detik demi detik untuk Allah. Ya Rasulullah, kata sahabat Amr bin As, atau ada beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ya Rasulullah, bikam akhtimul Quran. Ini contoh. Ya Rasulullah, saya harus khatamkan Al-Quran berapa kali? Akhtimhu syahron, khatamkan Al-Quran sebulan sekali, sehari 1 juz kurang lebihnya. Ya Rasulullah, atiku aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, saya mampu lebih banyak daripada itu. Akhtimhu nisfa syahrin, kalau gitu khatamkan Al-Quran separuh bulan. 15 hari atau 14 hari sekali, kira-kira kita baca sehari 2 juz.
Ya Rasulullah, atiku aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Khatamkan Al-Qur'an 10 hari sekali, sehari 3 juz. Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu, sampai akhirnya 6, sampai akhirnya 5. Itu ada sedikit riwayat diangkat oleh beberapa ulama, salah satunya Imam Ibnu Rajab. Mudah-mudahan saya tidak kelewatan bacanya. Itu ada beberapa sahabat yang sudah mulai nyenggol. Ojo takon terus, aku malah tambah akeh. Musa aku sedina 2 juz wis keteteran. Kapan tok mbah-mbah, kapan tok isa-isa. Kapan tok ngudusi bocah. Kapan ngeter sekolah. Sampai ringkasnya, cukup bagi kamu khatamkan Al-Qur'an 3 hari sekali, sehari 10 juz. Jangan kau tambah. Kata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imamuna, imam kita, Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah, mengatakan ketika menyebutkan hadis ini, itu keadaan bulan-bulan di luar Ramadan. Kata beliau, kalau di luar Ramadan, khatamkan Al-Quran sesuka dan sebisa yang kamu lakukan. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin mengangkat Imam Syafi'i kalau Ramadan biasa sehari semalam khatam 2 kali. Sehari semalam khatam 2 kali. Utsman bin Affan, beliau seorang khalifah, pemimpin negara, bukan hanya Arab Saudi, tapi kerajaannya sudah sampai di sekitaran Maroko sana, Iran, Irak, bahkan Syam itu sudah dikuasai oleh umat Islam. Utsman bin Affan sebagai kepala negara saat itu biasa mengkhatamkan Al-Quran sehari semalam sekali. Pertanyaan besar, di mana kita? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab, tapi saya cuma ingin menyampaikan, mari kita gunakan waktu kita secara berkualitas, sesuai dengan tema maksud saya. Jangan sampai hanya karena masalah yang remeh dari urusan duniawi. Mohon maaf, saya harus mengatakan kalimat remeh, karena ada beberapa perkara duniawi yang itu ketika kita jalankan juga bagian daripada ibadah. Contohnya kerja, mencari nafkah, itu bagian daripada ibadah. Ketika kita niatkan untuk Allah, melaksanakan perintah Allah, mencari nafkah. Jangan sampai kehidupan dunia yang remeh menjadikan kita tidak sempat memaksimalkan Ramadan kita. Dan itu perlu kita latih sejak sekarang, terus menerus, berharap di Ramadan nanti, kita mulainya sekarang, berharap Ramadan nanti kita sudah panas, kalau ibarat itu mesin. Bahasa anak mudanya, saya tidak tahu apakah ini istilah dipakai umum atau tidak. Kata Ramadan sudah gaspol remblong untuk urusan ibadah. Artinya apapun aktivitasnya, niatkan untuk ibadah, ibadah dan ibadah. Itu akan membawa keberkahan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, beri keberkahan kepada kami di bulan Ramadan ini. Betul-betul kita berusaha, berikhtiar untuk mendapatkannya. Bukan doanya, ya Allah berkahi kami di bulan Ramadan, ya Allah masukkan kami ke dalam jannah-Mu di bulan Ramadan ini. Tapi tadi subuhnya kesiangan, duhurnya kerepotan, asarnya dalam perjalanan, maghribnya kecapean, isaknya astagfirullahaladzim. Lah sholatmu kapan le? Aku sholatnya pas dino minggu pas ora kerja. Astaghfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sedikit memberi semangat kepada kita, karena saya dikasih waktu sampai jam 2:30. Ini sudah jam 2:30 kurang semenit, kurang semenit. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat untuk diri saya pribadi khususnya, dan kepada jamaah sekalian pada umumnya. Ada salahnya mohon dimaafkan karena kebodohan saya, ada benarnya
datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan betul-betul bernilai di sisi Allah dan kita bisa mengikuti kebenaran secara maksimal, secara full, tanpa kendur. Kita berusaha mendekat kepada Allah secara maksimal, berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan memberikan pengaruh kepada tingkah laku dan perbuatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah. Sebelum kita berikan waktunya ke Ustadz Masud, mungkin karena sampaikan Ustadz Masud begitu banyak keberkahan bulan Ramadan, tapi kadang-kadang kita nggak bisa mendapatkan secara total. Nah, pertanyaannya, apa saja yang menjadikan keberkahan Ramadan itu jadi hilang? Nah, demikian Ustadz, tafadhol. Lewat WA ini ibu-ibu, tapi ibu-ibunya kayaknya nggak hadir di sini. Dia lewat streaming karena dia kirim foto ini, ya, foto ini Ustadz. Streaming terus di Capstur. Nah, mana ini? Ah, ini. Nonton streaming katanya dia, nonton streaming. Demikian, Fadl, antum Ustadz Ahmad dulu. Ya, sekilas lah, 2 menit di sebelum dilanjut. Yang menghilangkan keberkahan Ramadan, sefaham yang kita baca di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Di sana disebutkan perkara-perkara yang bisa menghilangkan nilai-nilai dari Ramadan. Yang ringkasnya disebutkan dalam kitab ini, nanti bisa dilengkapi oleh Ustadz Masud. Mereka siam, ini untuk orang Islam ya, untuk orang Islam yang melaksanakan siam. Mereka siam tapi tidak faham tentang fikih siam. Mereka siam tapi bahkan mereka melakukan itu ternyata niatnya bukan karena Allah, tapi mereka lakukan itu semata-mata karena banyak orang di sekitarnya melaksanakan siam. Mereka melaksanakan siam itu bahasanya umumnya wong do poso ya aku melu poso. Nah, umume. Lah, itu perkara besar. Dia melaksanakan siam, dia menahan lapar, menahan dahaga, bahkan mungkin dia bahkan tidak sempat untuk berbuka karena begitu seriusnya melakukan satu aktivitas. Mungkin sampai minumnya atau berukanya itu hanya sedikit. Betapa banyak orang melaksanakan siam tapi tidak mendapatkan apa-apa dari siamnya. Kenapa? Karena tidak paham. Karena dia tidak mengerti, karena dia tidak tahu tentang hukum-hukum yang terkait dengan siam. Bahasa keduanya, kalimat beliau yang kedua adalah mereka hilang keberkahan hilang dan tidak didapatkan dari orang yang melaksanakan siam karena mereka siam tapi di saat bersamaan mereka juga ahli maksiat. Bahasa umumnya puasa jalan, maksiat yes. Oh, itu terjadilah ya. Ada orang siam, mohon maaf ini, yang pernah saya tahu. Kon sholat orang mangkat, monggo Pak sholat, jenengan rumiyin, tapi orang mangkat. Dan betul-betul tidak sholat, itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya ringkas dengan 2 kalimat saja. Satu, karena mereka salah niat ketika mereka melaksanakan siam. Dalam arti mereka nanti pada akhirnya tidak paham fikihnya. Yang kedua, mereka siam tapi mohon maaf maksiat tetap jalan. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Tafadhol, mungkin tambah Ustaz. Ya, baik, tadi sebenarnya sangat ringkas dan padat apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad tadi. Cuma ada satu tambahan bagi saya ya, dari saya. Rasulullah SAW menggambarkan salah satu peristiwa yang sangat mengerikan kelak di hari kiamat nanti. Inni la'alamu aqwaman, saya kenal dengan beberapa orang
yatuna yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat dia membawa pahala sebesar gunung Tihamah, mungkin sebesar gunung Lawu, besar sekali pahalanya. Banyak pahala puasanya, sedekahnya, berbaginya, tilawahnya. Dia membawa pahala sebesar gunung Lawu, kalau boleh kita gambarkan dengan sekarang yang jelas-jelas di mata kita. Tapi fayaj'alullahu haba'an manthura, Allah menjadikan pahala yang begitu banyak dan besar tadi itu debu-debu yang berterbangan. Allah tidak menerima ibadahnya. Para sahabat kaget, itu kan mengerikan sekali, Pak. Pahala dia kira sudah dapat surga, dia kira sudah dapat kunci surga, dia mengira bla bla bla, ternyata apa? Allah jadikan haba'an manthura, yaitu debu-debu yang berterbangan. Kenapa demikian? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sibhum lana li'alla nakuna minhum. Tolong ceritakan kepada kami siapa orang-orang yang celaka itu ya Rasul, agar kami tidak menjadi bagian dari mereka, membawa pahala sedekah, pahala umroh, apalagi pahala umroh Ustaz ya. Wah, abot tenan ya. Berapa Ustaz? 30 juta. Berat ngumpulkan uang sekian waktu. Apalagi haji sekarang berapa? 60 juta ya. Mudah terus ya. Ya Rabbi ya Rahman ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Ini sangat-sangat mengerikan, sehingga para sahabat terperanjat dan bertanya, tolong ceritakan kepada kami orang-orang yang seperti apakah yang demikian ya Rasulullah, agar kami terhindar. Apa jawaban Nabi? Hum ikhwanukum, mereka saudara kalian ya muslim. Mereka ya bahasanya bahasa kalian, berbicaranya pakai bahasa kalian, bahkan menggunakan waktu di malam hari sebagaimana kalian tahajud. Tetapi mereka ini idza khalau bimaharimillah intahakuha, kalau mereka tidak ada yang melihat, di depan dia ada kemaksiatan, sendirian dia terjang sebebas-bebasnya. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena dia betul-betul meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi itu menurut saya poin yang pertama, karena tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Mereka lebih menghormati penilaian manusia daripada penilaian Allah. Mereka lebih peduli dengan penghargaan Allah, penghargaan manusia daripada penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua jamaah sekalian, terakhir, kalau beliau dua saya juga dua ya, enggak usah nambah-nambah banyak ya. Yang kedua jamaah sekalian, yang paling berbahaya adalah apa? Makanan, minuman, pakaian, atau apapun yang ada pada kita yang bersumber dari harta haram. Itu akan menghilangkan keberkahan Ramadan, bahkan keberkahan ilmu yang didapatkan oleh seorang kiai atau seorang thalibul ilmi. Hati-hati dengan makanan haram, atau pakaian haram, ataupun minuman haram, dan hal-hal yang sejenisnya. Demikian dari saya, waktu saya kembali kepada beliau. Ya, alhamdulillah sudah. Ada satu lagi mungkin dari bapak-bapak, kalau saya nggak bisa menyimpulkan atau nggak nambahin, karena tadi saya kesimpulannya cuman laki-laki tulang lunak, terus apalagi tadi ibadah gas, pol, rim, blong, terus puasa jalan, maksiat, yes, betul lagi ya tadi ya. Sebelum saya berikan waktunya ke Ustadz Masud, mungkin sebagai penutup dari saya, karena tadi ada pertanyaan ini, saya jadi sebetulnya ini bukan fak saya untuk menyampaikan, tapi karena tadi beberapa kali kita ngisi targib juga inget kok persis banget dengan ini, saya cuma nambah sedikit. Kalau beliau dua, ini ada fatwa Syekh bin Bas, itu beliau mengatakan ada 6 yang mengurangi, tapi bukan menghilangkan, tapi mengurangi keberkahan, karena beliau ulama di muta. Jadi ngerti bab terakhir itu ya, jadi termasuk ada TV, kata beliau nomor 1 itu ngentek barokah. Yang kedua adalah al-aswak, belonjo terus yang pasar. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan ghibah, ngerumpi. Kemudian yang keempat beliau mengatakan tobahat, masak-masak terus. Itu termasuk menurut beliau itu. Kemudian
Kasratun naum, betul Ustaz. Kasratun naum itu banyak tidur. Nah yang terakhir al-medsosu. Wah al-medsosu itu yang banyak. Al-medsosu itu ada 6 juga kata beliau. Pertama at-twitteru, terus al-tiktoku, apalagi saat itu ternyata al-instagrammu, al-facebooku. Itu ternyata kita perlu hati-hati. Ini saya sudah paham kodenya nih. Kita mikir dipateni aku bahas ini. Ya, tapi karena penutupan dan kok pertanyaan tadi inget ini nggak apa-apa lah untuk nambah-nambah dikit gitu untuk melengkapi. Tapi terakhir kita berikan waktu untuk Ustadz Masud. Nanti sekaligus waktunya kita berikan ke MC untuk menutup acara. Dari saya itu saja. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.